Firman Tuhan hari ini untuk kita baca dan kita dengarkan bersama dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengerti dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 merupakan mazmur perenungan dan pemahaman yang sejati mengenai kemahahadiran Allah. Memang bagian ini bermanfaat jika kita mengerti kepastian dari hal yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita, supaya kita tidak hanya mempercayai hal-hal seperti itu, tetapi juga mampu menjelaskan mengapa kita mempercayainya, dan untuk memberikan alasan atas pengharapan yang kita miliki. Dalam hal ini, Daud meyakini bahwa Allah mengenalnya dan segala jalan-jalannya dengan sempurna. Sebab menurut Matthew Henry, Daud selalu ada di bawah pengawasannya. Jika Allah ada di mana-mana, maka pastilah Dia harus mengetahui segala sesuatu. Allah memang hadir di mana-mana, karena Dia Maha Hadir. Hal ini menyatakan hadirat-Nya yang tidak terbatas dan begitu agung, yang menyertai keberadaannya di mana-mana. Langit dan bumi dan segala keberadaan yang diciptakan mencakup seluruh penciptaan, dan Sang Pencipta memenuhi keduanya. Dia, Allah, bukan saja mengenali dan menguasai langit, bumi, dan segala isinya, tetapi juga memenuhi keduanya, memimpin dan mengawali sejarah. Allah Alfa dan Omega. Setiap bagian penciptaan berada dalam pemahaman dan pengaruh Allah. Disinilah, menurut Matthew Henry, Daud mengakuinya dengan menerapkannya dalam hidupnya, dan juga melihat dirinya sendiri begitu terbuka di hadapan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari pembacaan kita dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 ini memberikan kepada kita pengajaran yang sangat mendasar dan mendalam mengenai keberadaan kita di bumi ini dan keberadaan kita nantinya kelak. Karena tidak ada pelarian yang dapat menyembunyikan kita dari hadapan Allah. Pemazmur Raja Daud mengungkapkannya, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu dari hadapan-Mu? Dari hadirat roh-Mu, dari dirimu yang adalah roh, karena Allah adalah roh. Jadi saudara, begitu kurang cerdasnya kita kalau kita menyangka bahwa kita dapat lari dari hadapan Allah. Kita memang tidak dapat melihatnya dengan indera penglihatan kita. Kita tahu bahwa Dia, Allah, tidak bisa kita hindari. Karena banyak orang menyangka bahwa ketika kita lari dari hadapannya, kita bisa tidak dilihatnya. Bukan berarti di sini, saudara,
Pemazmur ingin lari dari hadapan Allah. Tentu tidak. Daud tidak ingin lari dari hadapan Allah. Daud tidak menginginkan hal itu. Karena Daud menginginkan supaya dia dekat dengan Allah. Tetapi Daud hanya berandai-andai saja. Karena ini pengandaian yang seringkali ada pada hidup kita. Andaikan aku sangat bodohnya sehingga berniat untuk lari dari pengawasan Tuhan, supaya kekagumanku akan Allah itu bisa luntur. Andaikan aku berniat untuk memberontak dari ketaatanku kepada Tuhan atau melepaskan kebergantungan daripada Tuhan, pengandaian itu justru menunjukkan bahwa dia ingin dekat, dia ingin bersama Tuhan, dia ingin Tuhan beserta dengan dia senantiasa. Dan kalau ada orang-orang yang menerima pengandaian tersebut, maka orang-orang tersebut sedang berada dalam kecelakaan. Kemana memang bisa pergi? Seorang kafir dapat berkata, kemanapun engkau memalingkan dirimu, engkau akan mendapati Allah menemuimu di sana. Itu menurut seorang filsuf Yunani yang bernama Seneca. Daud memperinci tempat-tempat yang mungkin dianggap sebagai tempat persembunyian di mana orang tidak mencari dan tidak menemukannya, dan tempat yang paling jauh dan terpencil. Seolah-olah Tuhan pun tidak bisa menjumpai dan mengetahuinya. Di langit, di neraka, di pelosok dunia, dan di tempat-tempat terselubung, sebenarnya tidak mungkin ada orang bisa lari dari hadapan Tuhan. Ada yang menyatakan bahwa kalau aku mendaki ke sana, ke langit maksudnya, aku berharap aku bisa melakukan, dan engkau sesungguhnya ada di sana, berada di sana, dan justru di sanalah tempat kebahagiaan kekal. Sebuah tempat yang begitu luas, dipenuhi dengan banyak makhluk, namun tidak ada satupun yang luput dari pengamatan Allah di sana. Bahkan di setiap sudut dan setiap kerumunan penghuni di sana, Tuhan tahu, Tuhan mengawasi dan mengamati. Penghuni dunia ini juga memiliki hal demikian, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sistem kehidupan, keberadaan bumi, semua yang disediakan Tuhan menunjukkan bahwa tiap orang, kita sendiri, semua manusia memiliki kebergantungan kepada Tuhan sebagai penghuni bumi ini. Bagaimana kalau lari atau bersembunyi di neraka, di Seul, yang juga dipahami sebagai tempat yang paling terdalam di bumi ini, persis di pusatnya? Seandainya kita bisa menggali sedalam-dalamnya ke bawah bumi, ke bawah tanah, dan bersedia menyembunyikan diri di sana, kita pasti sudah keliru, karena Allah mengenal jalan yang bahkan tidak pernah dilihat oleh mata burung nazar. Bagi Allah, seluruh bumi sejelas permukaannya. Atau hal itu juga dapat dipahami sebagai keadaan orang-orang yang sudah mati. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita dipindahkan dari tempat segala yang hidup, tidak berarti bahwa kita tidak lagi kelihatan oleh Allah yang hidup. Kita tidak dapat menyembunyikan diri dari pengawasannya. Ya, orang lain tidak bisa lagi melihat dan bersama dengan kita karena kita sudah meninggal dunia. Tetapi Tuhan, Allah pencipta, pemelihara dan penebus dan pemberi hidup dan kehidupan, kita tidak dapat menyembunyikan diri dari pengawasannya. Sekalipun kita sudah berada di dalam kubur. Atau juga hal itu dapat dipahami sebagai tempat dari orang-orang yang terkutuk. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, tempat yang tidak nyaman untuk menaruh tempat tidur, di mana tidak ada siang atau malam untuk beristirahat, namun ribuan orang akan menaruh tempat tidur mereka dalam tempat perapian itu. Sesungguhnya di situ pun Tuhan Allah ada dan hadir. Dalam kuasa dan keadilannya, murka Allah ialah api yang menyala untuk selama-lamanya di sana, di neraka. Bagaimana kalau ada orang yang bersembunyi dari hadapan Allah di pelosok-pelosok dunia, terbang dengan sayap fajar dan dengan kecepatan yang tinggi tak tertandingi,
menuju ujung laut, menuju ujung bumi, melarikan diri ke pulau-pulau yang suram dan jauh, ke wilayah yang terujung, yang sepi. Ternyata di sana pun Tuhan Allah akan datang dan menjumpai dan menyatakan dirinya. Juga di sana tangan Tuhan akan menuntun orang-orang pilihannya. Sejauh kita melangkah dan tangan kanan Tuhan memegang kita, tidak dapat kita melangkah lebih jauh dari jangkauan tangannya. Allah segera menyatakan dirinya, seperti Allah menahan Yunus ketika dia melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Karena itu saudara, tidak ada yang terselubung yang mampu menudungi kita dari pandangan Allah, bahkan tidak juga kegelapan yang paling pekat. Matthew Henry menjelaskan, jika aku berkata biarlah kegelapan menyelubungi aku, ketika tidak ada lain lagi yang bisa, celakalah aku mendapati diriku tertipu. Kirai sang senja tidak akan lebih manjur dari sayap fajar, bahkan malam pun akan menjadi terang di sekelilingku. Bagi Matthew Henry, hal yang biasanya berguna bagi seorang buronan atau pasukan yang telah terpukul mundur tidak akan berguna bagiku untuk melarikan diri. Ketika Allah memisahkan terang dari gelap, ada pengecualian yang dibuatnya, yaitu bahwa baginya kegelapan dan terang itu sama saja. Kegelapan tidak akan mampu menyembunyikan diri kita, sebab tidak ada kegelapan atau bayang-bayang maut yang dapat dipakai oleh pembuat kejahatan untuk menyembunyikan diri mereka. Tidak ada topeng atau penyamaran munafik, selihai apapun, yang dapat menyembunyikan seorang ataupun tindakan dari terang sejati di hadapan Allah. Begitu juga dengan dosa-dosa kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya nyata, sebagaimana kejahatan yang dilakukan dengan terang-terangan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemazmur ini memberikan kepada kita pengajaran. Pertama, mendekat dan datanglah senantiasa kepada Tuhan, karena tidak ada artinya atau manfaatnya kalau melarikan diri di hadapan Tuhan, karena Tuhan Maha Adil. Kedua, pengenalan akan Allah yang Maha Adil memberikan kepada kita kewaspadaan untuk berjaga-jaga dan bersedia menjadi pelaku firman dengan baik dan benar. Ketiga, tidak ada tempat yang aman selain bersama Tuhan. Semuanya dalam pengawasan Dia. Keempat, terakhir, bahwa dimanapun kita berada, di sana Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Jadi Tuhan hadir, Tuhan menyatakan diri, Tuhan memberikan kelepasan dan kemenangan atas kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai saya dan saudara untuk sungguh-sungguh menikmati kehadiran Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati kita. Amin.